Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Hari ini saya akan membagikan berkat, ya tentunya firman Tuhan. Dan saya beri judul, apakah Anda sudah punya kasih? Saya akan membacakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7, ya agak panjang, tetapi ini merupakan ciri-ciri kasih yang lengkap. Ya, dikatakan demikian, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu, ketika saya membaca ayat-ayat ini, apakah saudara kira-kira punya gambaran atau tidak? Kira-kira kita ini punya kasih atau kita ini cenderung menjadi orang-orang yang tidak memiliki kasih, ya. Memang ini ciri-ciri kasih ini memang sulit ya diterapkan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menerapkan kasih ini dalam kehidupan kita. Kita punya Allah yang kasih, dan Allah yang kasih itu ingin supaya anak-anaknya juga memiliki kasih, ya. Bapak Ibu, saya tertarik, ya, di sini dikatakan bahwa kasih itu tidak sombong. Nah, ya, ternyata kalau kita sombong, kita memegahkan diri, dan kita akhirnya mungkin meremehkan orang lain, kita juga bisa merugikan orang lain. Nah, saudara, kita terjebak, kita tidak punya kasih, ya. Karena itu jangan memiliki kesombongan atau merasa aku ini lebih daripada orang lain, ya. Kamu itu apa? Nah, saudara-saudaraku, jangan, ya. Itu merupakan ciri-ciri orang yang tidak punya kasih. Nah, kemudian dikatakan di sini kasih itu tidak cemburu. Nah, ya. Cemburu mungkin melihat orang lain kok diberkati, aku tidak diberkati, ya. Cemburu mungkin iri kepada orang lain, wah ya keluarganya orang itu kok harmonis, keluargaku kok tidak, ya, sehingga kita mungkin melakukan perkara-perkara yang tidak benar, ya. Kita juga mungkin merasa bahwa ya kita itu menjadi orang-orang yang ini bermental korban, ya. Aku ini selalu jadi korban, aku ini selalu jadi korban, ya, yang aku dikorbankan, ya. Nah, itu saudaraku akhirnya apa? Kita menjadi orang-orang yang saudaraku menjadi orang yang akhirnya itu menyalahkan orang lain, ya. Mari kita akan mengkoreksi diri kita sendiri. Nah, saudaraku, kemudian dikatakan di ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ya, bagaimana perkataanmu? Terhadap pasanganmu mungkin, terhadap orang tuamu, terhadap anak-anakmu, terhadap teman sekerjamu, kata-katamu sopan enggak? Atau tingkah lakumu sopan enggak? Ya, kalau kita punya kasih, kita akan bertindak dengan sopan, Bapak Ibu. Ya, saya melihat hari-hari ini kesopanan itu sudah rasanya itu semakin tipis, ya. Orang mulai tidak sopan, orang mulai, saudaraku, sembrono, orang mulai memperlakukan orang lain itu seenaknya sendiri. Itu adalah ciri-ciri orang yang tidak punya kasih. Dan di akhir zaman banyak orang-orang seperti ini. Jangan kita meniru mereka, tapi mari kita menerapkan kasih di tengah-tengah kehidupan ini. Dan saudaraku, yang sedikit yang saya
singgung ya. Kasih itu ia tidak pemarah. Nah, ini juga ya, saya melihat hari-hari ini banyak orang suka marah-marah. Banyak orang yang menyalahkan kiri kanan. Banyak orang tidak puas. Banyak orang suku geram. Nah, hati-hati, jangan saudara akhirnya ikut-ikutan. Apakah saudara pemarah? Coba koreksi diri, hati-hati ya. Kasih itu sabar, lemah lembut, mengampuni. Dia tidak suka marah, Bapak Ibu. Nah, biarlah hari ini saya tidak bisa mengungkapkan semua ya karena keterbatasan waktu, tapi paling tidak apa yang saya singgung hari ini biarlah memberikan pencerahan kepada kita dan memberikan satu koreksi. Aku sudah punya kasih apa tidak? Saya berpesan, terapkanlah kasih di dalam keluargamu. Terapkanlah kasih di dalam pekerjaanmu. Percayalah, orang akan diberkati dan saudara akan diberkati Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat mengerjakan kasih.